Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ratna Dumari Siregar dengan NIM 2502012141. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya mengenai artikel ilmiah manajemen sumber daya manusia yang dibimbing oleh Pak Goklas Yaan di kelas MJ 303. Berikut yaitu daftar isi yang berisi pendahuluan, ringkasan artikel 1-5, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pendahuluan, perkembangan dunia kerja yang semakin dinamis menuntut organisasi untuk mengelola sumber daya manusia secara lebih efektif dan adaptif. Manajemen sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja organisasi dan daya saing perusahaan. Presentasi ini merangkum 5 artikel jurnal ilmiah terbaru terkait manajemen sumber daya manusia yang dipublikasikan pada tahun 2020 sampai dengan 2025, di mana tujuannya untuk memahami tren penelitian dan praktik MSDM yang relevan dengan kebutuhan organisasi saat ini. Di sini saya akan mereview artikel yang pertama dengan judul Kompensasi, Job Description, dan Disiplin Kerja pada Kinerja Karyawan. Penulisnya itu Du and Krugman, tahun 2024, di mana pertama latar belakangnya yaitu kinerja karyawan menjadi faktor penting bagi keberhasilan perusahaan. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja seperti kompensasi, kejelasan job description, dan disiplin kerja. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh kompensasi, job description, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan regresi linear berganda pada 35 karyawan CV Surya Jaya Maju, Perkasa Surabaya dengan menggunakan kuesioner. Di mana hasilnya yaitu job description dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja, kompensasi tidak berpengaruh signifikan, dan yang terakhir yaitu pengaruh ketiga variabel sebesar 31,2%. Adapun implikasinya yaitu perusahaan perlu memperjelas job description dan meningkatkan disiplin kerja untuk mendorong kinerja karyawan. Artikel yang kedua yaitu dengan judul Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi untuk meningkatkan efektivitas organisasi, yang ditulis oleh Muhammad Zaki pada tahun 2022. Latar belakangnya yaitu SDM berbasis kompetensi menjadi penting karena organisasi membutuhkan karyawan yang memiliki kemampuan sesuai tuntutan pekerjaan agar tujuan organisasi tercapai secara efektif. Dengan tujuan penelitian yaitu menganalisis bagaimana penerapan MSDM, manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi, dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan tinjauan pustaka atau literatur review dari berbagai penelitian terkait manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Hasilnya yaitu manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi yang efektif meliputi yang pertama ada identifikasi kompetensi, pengembangan kompetensi, yang ketiga ada penilaian kinerja, dan yang terakhir ada pengelolaan karir. Lalu implikasi dari artikel yang kedua ini yaitu penerapan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi membantu meningkatkan kinerja individu dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Kita lanjut yaitu untuk artikel yang ketiga dengan judul Peran Sikap Kepemimpinan pada Kualitas Kerja Karyawan Melalui Kompensasi Kerja. Studi kasusnya pada Laris Abadi Indonesia. Penulisnya yaitu Janati dan Supriyanto pada tahun 2022. Dengan latar belakang kualitas kerja karyawan yang sering menjadi masalah di perusahaan, yaitu kepemimpinan dan kompensasi dianggap faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas kerja. Dengan tujuan penelitian ini menganalisis peran, sikap kepemimpinan, dan kompensasi terhadap kualitas kerja karyawan. Metode yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan kuesioner pada 80 karyawan pada PT Laris Abadi Indonesia. Analisisnya menggunakan regresi linear berganda.
Adapun hasilnya yaitu yang pertama, sikap kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kualitas kerja. Yang kedua, kompensasi juga berpengaruh signifikan. Dan yang ketiga itu keduanya secara bersama meningkatkan kualitas kerja karyawan. Implikasi dari penelitian ini yaitu perusahaan perlu menerapkan gaya kepemimpinan yang baik dan sistem kompensasi yang tepat untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan. Kita lanjut untuk artikel yang keempat, judulnya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Berkualitas untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, penulisnya Zulkarnain, tahun 2024. Adapun latar belakangnya yaitu kualitas sumber daya manusia menjadi penentu utama pertumbuhan ekonomi. Indonesia masih menghadapi kesenjangan keterampilan dan rendahnya partisipasi pelatihan tenaga kerja. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis peran pemberdayaan sumber daya manusia dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Metode yang digunakan yaitu mixed method, yaitu survei dan juga wawancara pada pekerja, pengusaha, dan penyelenggara pelatihan. Hasilnya yaitu yang pertama ada pelatihan meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekerja. Yang kedua, kurikulum sesuai industri, instruktur berkualitas, dan insentif finansial jadi faktor kunci. Dan yang ketiga yaitu digitalisasi memperbesar dampak pelatihan. Adapun implikasi pada penelitian ini yaitu program pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan industri dan didukung sertifikasi kompetensi agar dampaknya optimal. Ini adalah artikel kelima dan artikel terakhir yang saya review dengan judul Implementasi Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia yang Ramah Lingkungan. Penulisnya Jamaan, tahun 2021. Latar belakangnya, isu lingkungan mendorong perusahaan menerapkan Green Human Resource Management untuk mengurangi dampak lingkungan. Dengan tujuan penelitian mengkaji penerapan manajemen sumber daya manusia ramah lingkungan dalam organisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif melalui studi literatur. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, praktik Green Human Resource Management meliputi rekrutmen ramah lingkungan, pelatihan lingkungan, pengurangan penggunaan kertas, dan efisiensi energi. Dengan implikasi Green Human Resource Management membantu perusahaan mengurangi jejak karbon sekaligus meningkatkan keterlibatan karyawan. Di sini saya membuat kesimpulan dari 5 jurnal yang direview dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja karyawan dan efektivitas organisasi. Faktor seperti kepemimpinan, motivasi, kompetensi, kompensasi, serta lingkungan kerja terbukti berpengaruh terhadap kualitas kerja karyawan. Selain itu, perkembangan manajemen sumber daya manusia juga mengarah pada praktik yang lebih strategis seperti pengembangan kompetensi dan penerapan Green Human yang peduli lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan SDM yang baik tidak hanya berdampak pada kinerja organisasi tetapi juga pada keberlanjutan perusahaan di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Selamat pagi, siang, dan malam untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih.